adik-adik, selamat berjumpa kembali. Kami harap semua sehat-sehat saja ya di rumah, dan tentunya tetap memiliki kerinduan untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita percaya masa depan sungguh ada dan harapan tak akan hilang, asalkan kita tetap jaga hati kita terhadap dosa dan takut akan Tuhan. Mari kita puji Tuhan bersama pujian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanku takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanku takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Wah, adik-adik, Kak Epi tidak sabar lagi mendengarkan firman Tuhan bersama adik-adik. Mari kita siapkan hati kita, telinga, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita menyiapkan diri kita memuji Tuhan bersama pujian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti masih tetap semangat dan penuh sukacita kan? Tema pembacaan firman kita pada hari ini adalah mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Untuk ayat hafalannya minggu ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 34 bagian B. Markus pasal 8 ayat 34b. Ayo kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hari ini cerita firman Tuhan kita terambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Sudah ketemu semuanya? Ayo kita baca bersama-sama ya.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Jadi, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang 3 hal penting yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus. Apa saja 3 hal penting itu? Adik-adik ada yang tahu? Ayo coba dijawab masing-masing dulu. Nah, jadi 3 hal penting yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus adalah: yang pertama, menyangkal diri. Ada yang tahu menyangkal diri itu apa? Jadi, menyangkal diri adalah penyerahan diri, yaitu ketika kita mau menjadi murid Yesus, berarti kita mau memberikan seluruh hidup kita dan mempersembahkannya hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu bagaimana cara kita anak-anak sekolah minggu menyerahkan diri kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu dalam bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, salah satunya adalah dengan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Contohnya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus minta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Iya, benar, dengan berdoa. Lewat doa, kita bisa berbicara kepada Tuhan, seperti yang adik-adik sudah lakukan sebelum makan, sebelum tidur, sesudah bangun tidur. Pasti semuanya berdoa kan? Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib di sini bukan berarti adik-adik harus pikul salib satu-satu ya. Tapi artinya adalah bahwa kita harus setia dalam mengikuti Yesus apapun keadaan kita sekarang. Kita harus tetap setia dalam mengikuti Tuhan Yesus. Seperti contohnya yang sedang kita alami sekarang ini. Walaupun sekarang kita masih belum bisa sekolah minggu seperti biasa. Belum bisa ketemu teman-teman, ketemu bapak dan ibu guru, bernyanyi bersama-sama. Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Harus tetap rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Yang terakhir adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus di sini berarti kita tetap taat kepada Tuhan Yesus secara terus-menerus. Tidak ada batasannya, tidak habis-habis. Taat terus sampai nanti tiba waktunya Tuhan untuk angkat kita semua ke surga. Nah, jadi apa saja tadi yang harus kita lakukan untuk mengikut Tuhan Yesus? Iya, benar. Yang pertama, menyangkal diri, yang berarti penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua, memikul salib, yang berarti setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengikut Yesus, yang berarti taat kepada Tuhan Yesus secara terus-menerus. Amin.
Bapa yang baik, Bapa yang manis, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak karena sampai hari ini kami semua bisa ada di rumah kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Pada hari ini Tuhan, kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu. Biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala kehidupan kami, terutama kehidupan anak-anak sekolah minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi anak-anak sekolah minggu ini, itu yang boleh nyata dalam kehidupan mereka. Ajar kami semua untuk tetap mengandalkan Engkau, setia dan taat kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa dan harapan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami, hingga sampai pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah lewat pujian kami pagi hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendengkan telinga kasih-Mu mendengarkan setiap pujian-pujian kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersukacita atas waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, hingga kami boleh kembali beribadah sekolah minggu di pagi hari ini lewat media sosial ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Karena kesempatan dan waktu bagi kami Tuhan, hingga kami ada dan sampai saat ini Tuhan, karena semua atas pertolongan Engkau Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas waktu, atas kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kami waktu untuk mendengar sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami adalah manusia biasa yang tidak sempurna di mata Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan tahu setiap hati pikiran mereka. Hati mereka terus terbuka untuk Tuhan. Biarlah hidup mereka terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan turun ke atas mereka. Biarlah setiap firman yang disampaikan kepada mereka pagi hari ini, mereka sudah menerima. Dan biarlah mereka menyimpan di dalam hati mereka dan mereka lakukan di dalam setiap kehidupan mereka. Mampukan mereka Tuhan dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami. Allah Bapa di sorga, pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat Ibu pengajar Mary yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, biarlah kuasai hati hamba-Mu dengan kuasa Tuhan yang penuh dengan hikmat pengetahuan dan akal budi daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, semuanya karena hanya berasal daripada Tuhan. Kami sudah diberkati, kami sudah diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu Tuhan dalam pergumulan rumah tangganya, berkati keluarga hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ada dalam lindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pekerjaan hamba-Mu. Apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu, kami percaya bahwa pasti berhasil, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini lamanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kami pengajar sekolah minggu Gemit Eklesia Batam, Mama Koordinator, Ibu Irna, Ibu Epi, Ibu Elis, bahkan hamba-Mu,
Tuhan Engkau memberkati kami. Kami adalah orang-orang biasa yang sudah dipilih oleh Engkau Tuhan untuk mendidik anak-anak kami, khususnya anak Pargimit Eklesia ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuasailah hati pikiran kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang Tuhan beri hikmat pengetahuan lewat hidup kami. Kami bisa bagikan pengetahuan kami lewat anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah hidup mereka dibekali oleh terus kebenaran firman Tuhan. Memberkati setiap hidup kami masing-masing, pergumulan kami masing-masing, bahkan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami percaya bahwa semua karena pertolongan campur tangan Tuhan. Allah Bapa di sorga memberkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, baik dari kelas kecil sampai kelas remaja. Tuhan memberkati mereka. Saat ini Tuhan, kami ada dalam masa pandemi. Kami belum bertatap muka, namun kami percaya bahwa Tuhan jaga sertai kami di setiap rumah tangga kami masing-masing, supaya di rumah kami masing-masing kami juga diluangkan waktu lewat hidup kami saat ini untuk terus memuji memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami, masa pertumbuhan kami, masa kecil kami, bahkan masa bermain kami. Tuhan tolong kami, sertai kami, jaga kami Tuhan, supaya pertumbuhan kami ini ada dalam kuasa Tuhan. Allah Bapa di sorga memberkati semuanya Tuhan, baik yang ada dalam masa pendidikan SD, SMP, SMA. Tuhan memberkati kami, khususnya anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka rajin belajar di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, memberi hikmat pengetahuan akal budi kepada mereka. Sertai mereka Tuhan, beri mereka kesehatan kekuatan kepada anak-anak kami. Jauhkan segala musibah kecelakaan apapun yang terjadi pada anak-anak kami, kemanapun mereka berada, baik di rumah maupun di mana saja mereka berada. Tuhan jaga sertai mereka, supaya mereka ada dalam lindungan kuasa Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kedua hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta, yang Tuhan percayakan mereka untuk melayani kami di Jemaat Gimit Eklesia Batam ini. Tuhan memberkati kedua hamba Tuhan ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, berikan kesehatan kekuatan kepada kedua hamba Tuhan ini, memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, bahkan ketiga anak mereka Tuhan dalam masa pertumbuhan. Tuhan sertai mereka. Biarlah kehidupan kedua hamba Tuhan ini ada dalam perlindungan Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan memberkati mereka, masa tua mereka, bahkan dalam rumah tangga mereka, bahkan orang tua kami yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka, beri kesembuhan, beri mujizat kepada orang tua kami, supaya lewat kesembuhan itu mereka bersyukur bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah orang tua kami diberkati oleh Tuhan, diberkati lewat pekerjaan yang mereka gumuli, supaya menghasilkan berkat, bahkan mereka pakai untuk pelayanan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, bahkan lewat ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Engkau sempurnakan ibadah para kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga saat ini sudah berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami undang kuasa-Mu, sempurnakan kami lewat kehadiran kami di media online ini. Biarlah Tuhan jaga sertai memberkati kami. Kami bersyukur bahwa pertolongan Tuhan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, inilah syafaat kami, inilah syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa. Amin. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini.
4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.